Bab 1181, Hormati yang tua dan hargai yang muda. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah mendengar sinisme yang mendasari Duan Lingtian, Grand Elder Zhou Clan berubah menjadi warna hijau dan menjadi pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan sama sekali. Alasan mengapa dia menyerbu ke sana dengan sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Duan Lingtian, musuh yang membunuh putranya, adalah karena dia baru saja membuat terobosan ke tahap martial monark tingkat ke-9 dalam kultivasinya yang tertutup dan memiliki keyakinan yang tidak membutakan terhadap kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Dia salah besar. Bahkan setelah dia menembus ke tahap martial monark tingkat ke-9, dia masih bukan tandingan musuh yang telah membunuh putranya ini. Hanya dengan mengeluarkan keterampilan bela diri defensif, lawannya dapat memblokir serangan yang telah dia lepaskan dengan kekuatan penuhnya. Dia sangat jelas tentang apa yang ditunjukkan ini, ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan orang ini. Jika kekuatan orang ini hanya sedikit lebih baik darinya, dia tidak akan bisa memblokir skill pedang yang dia lepaskan dengan kekuatan penuhnya dengan mudah hanya dengan skill bela diri defensif saja. Meskipun saya adalah Raja Bela Diri tingkat ke-9, saya belum memahami kedalaman tingkat bela diri tingkat ke-9 sama sekali. Masih banyak yang harus saya tingkatkan dalam hal kekuatan saya. Melihat Duan Lingtian, jantung Grand Elder Zhou Clan berdetak kencang saat matanya bersinar terang. Di mana ada kehidupan, masih ada harapan. Pada saat saya meningkatkan kedalaman yang perlu saya pahami, saya akan mencarinya lagi untuk membalaskan dendam putra saya. Saat Grand Elder Zhou Clan memikirkan hal ini, dia mulai berpikir untuk mundur. Teknik berkedip pedang. Tanpa peringatan apapun, pedang roh kelas 1 di tangan kakek tua itu menjentikkan, dan dia melemparkannya ke belakang dengan sekuat tenaga. Seperti sambaran petir, itu meledak dengan marah. Sama seperti semua orang, termasuk Duan Lingtian, terkejut, tubuh Grand Elder Zhou Clan bergetar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim sebelum dia mengejar pedang roh kelas 1 yang belum dipercepat. Memegangnya, dia membiarkannya membawanya saat terbang menjauh. Suara mendesing. Di bawah pengawasan orang banyak, Grand Elder Zhou Clan menghilang setelah pedang roh kelas 1 menghilang di udara tipis. Namun, di mata beberapa orang, termasuk Duan Lingtian dan Zhou Zeng, tetua klan Zhou pertama-tama melemparkan pedang rohnya dengan sekuat tenaga dan kemudian melarikan diri dengan bantuan pedang kelas 1. Kecepatan seperti itu yang dapat dikatalisasi oleh dorongan dari senjata roh tidak lain adalah teknik bela diri gerakan tingkat lanjut tingkat surga, teknik pedang berkedip. Itu jauh lebih kuat daripada teknik bela diri gerakan biasa lainnya. Dia melarikan diri. Tepat ketika Grand Elder Zhou Clan menghilang ke udara tipis, kerumunan di tempat kejadian mulai menyadari bahwa dia telah melarikan diri. Ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Baru saja, ketika kakek tua muncul, dia menyerang dengan mengancam, semua bangga dan sombong. Namun, saat ini, dia telah berbalik dan berlari, menciptakan kontras yang kuat dan tajam antara skenario sebelumnya. Mencoba melarikan diri, seringai merayap di sudut mulut Duan Lingtian. Naga melonjak 9 surga. Contoh berikutnya, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi naga surgawi, dan serangkaian pukulan pedang dimulai di mana dia melewatinya. Itu adalah pedang roh kelas kuasa royal yang membuka jalan baginya. Sebagai teknik bela diri gerakan terakhir dalam teknik berdaulat perang 9 naga, Dragon Soaring the Nine Heavens adalah teknik bela diri gerakan paling brilian yang pernah ada. Itu bahkan bisa dilemparkan melalui senjata roh juga. Karena alasan ini, kecepatan yang dimiliki Duan Lingtian sekarang adalah kekuatan 4 naga hitam kuno ditambah tambahan 9.000 naga bertanduk kuno. Itu jauh lebih dari kekuatan Grand Elder Zhou Clan dari 4 naga hitam kuno ditambah 3.000 lebih dari naga bertanduk kuno. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian datang untuk memblokir Grand Elder Zhou Clan. Bagaimana kamu begitu cepat? Melihat pemuda berbaju ungu berdiri di depannya, kengerian muncul pada Grand Elder Zhou Clan saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Menurutnya, dia sudah mengandalkan dorongan kekuatan dari senjata rohnya untuk melarikan diri. Jadi dengan benar, dia seharusnya tidak bisa mengejarnya. Apakah menurutmu hanya teknik bela diri gerakanmu yang dapat meningkatkan kekuatan dari senjata rohmu? Duan Lingtian tampaknya telah melihat melalui pikiran Grand Elder Zhou Clan saat dia membalas. Untuk sesaat, warna terkuras dari wajah kakek tua itu.
Tidak heran orang ini bisa mengejarnya. Ternyata teknik bela diri gerakannya juga bisa mendapatkan dorongan kekuatan dari senjata roh. Faktanya, bahkan teknik bela diri gerakan tingkat lanjut surga yang sama itu memiliki beberapa perbedaan di antara mereka. Mereka yang bisa mendapatkan dorongan kekuatan dari senjata roh adalah dunia yang terpisah dari dunia yang tidak bisa. Aku akan habis-habisan denganmu. Memperhatikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari pemuda berpakaian ungu ini, menambahkan fakta bahwa dia sama sekali bukan tandingannya, semua harapan kakek tua hancur berkeping-keping saat dia meraung keras sebelum mengerahkan kekuatannya ke arah Duan. Ling Tian, berkencan habis-habisan denganku. Apakah kamu yakin kamu cukup layak? Di hadapan auman tetua klan Zhou dan sosoknya yang seperti kilat yang menyerangnya, wajah Duan Ling Tian penuh dengan penghinaan. Dengan mengangkat tangannya, dia dengan santai menjentikkan pedang roh di tangan lawannya dengan pedangnya sendiri. Suara mendesing. Dalam contoh berikutnya, Duan Ling Tian menggebrak ke arah Grand Elder Klan Zhou seperti kekuatan jahat dan salah satu telapak tangannya mendorong ke depan ke arah dantiannya dengan kekuatan yang seolah-olah dewa membantunya. Tidak, setelah melihat ini, kakek tua itu tampaknya telah menyadari sesuatu ketika teror muncul di wajahnya sebelum dia berteriak dengan tajam. Bam! Sayangnya, itu tidak berhasil. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Dengan telapak tangan Duan Ling Tian terdorong keluar, dantiannya mudah lumpuh, menyebabkan dia mengikuti jejak putranya. Kemudian, seperti seekor elang yang mencengkeram anak ayam, Duan Ling Tian membawa kakek tua klan Zhou kembali ke lapangan lelang klan Zhou. Itu hanya sekejap mata dari saat dia pergi sampai dia kembali dengan tubuh kakek tua bersamanya. Pemimpin klan Zhou, orang ini ingin membunuhku, dan sekarang aku telah melumpuhkan dantiannya. Aku yakin kamu tidak keberatan aku membunuhnya, kan? Duan Ling Tian melihat ke arah Zhou Zeng, pemimpin klan dari klan Zhou, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tangannya memegang Grand Elder Zhou Clan, dan energi di tangannya terus memancar keluar, menghancurkan profundity yang dikirim oleh Grand Elder dan diterapkan ke tubuhnya sendiri berulang kali. Meskipun Grand Elder memiliki basis kultivasinya yang lumpuh, kerusakannya hanya terbatas pada energi asalnya saja. Kedalamannya masih tersisa. Meskipun Zhou Zeng sangat pucat, dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia keberatan pada saat seperti itu? Grand Elder Zhou klan mereka baru saja lumpuh. Tetua mereka selalu menjadi salah satu yang terbaik di klan Zhou, dan dia dulu sama kuatnya dengan dia. Setelah Grand Elder Zhou klan membuat terobosan ke tahap martial monarch tingkat ke-9, dia sudah menjadi orang terkuat di klan. Meski begitu, dia masih dilumpuhkan oleh pemuda berbaju ungu di depannya ini. Dia sama sekali tidak ragu bahwa jika dia berani menyuarakan bahwa klan Zhou memiliki keberatan terhadapnya sekarang, masa depan yang menunggu klan tidak diragukan lagi terdiri dari serangan yang akan menyerang mereka seperti badai yang ganas. Demi klannya, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Sepertinya pemimpin klan Zhou tidak keberatan sama sekali. Melihat Zhou Zeng tetap diam, Duan Ling Tian sudah tahu pendiriannya. Dengan mengangkat tangannya, dia mendorong Grand Elder Zhou Clan pergi. Dalam contoh berikutnya, Duan Ling Tian mengulurkan tangan dan energi tak terlihat meluas untuk berubah menjadi tangan tersembunyi yang menggenggam leher Grand Elder Clan Zhou sebelum mengangkatnya ke udara. Batuk, wajah keriput dari kakek tua Zhou Clan yang ditutupi janggut keriting sekarang benar-benar memerah. Karena rasa sakit di tenggorokannya, dia tidak bisa berhenti batuk kering. Putramu, Zhou Li, sama sepertimu juga. Setelah aku melumpuhkan dantiannya, aku juga mengangkat lehernya tinggi-tinggi. Duan Ling Tian menatap Grand Elder Zhou Clan dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, tes, bahkan cara kalian berdua berjuang juga sama. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak. Kamu, setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, tidak ada keraguan bahwa tetua agung tidak bisa lagi menahannya. Namun, di cengkeram lehernya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Duan Ling Tian dengan mata melotot. Saya apa? Tatapan Duan Ling Tian menjadi dingin saat nada suaranya menjadi jelas. Hari ini, alasan saya datang ke lapangan lelang klan Zhou adalah untuk mempercayakan dua barang untuk dilelang. Namun, putra Anda, Zhou Li, memang orang Samaria yang baik. Dia tidak hanya mencoba mengantongi barang-barang yang saya titipkan, tapi dia bahkan mencoba membunuhku juga. Tidak apa-apa baginya untuk membunuhku,
jadi katakan padaku bagaimana tidak apa-apa bagiku untuk membunuhnya. Betapa konyolnya. Saat Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, dia mencibir. Tepat pada saat ini, kerumunan di lapangan lelang Zhou Clan akhirnya mengetahui tentang seluruh kejadian. Barang-barang yang coba dikantongi oleh putra Grand Elder Clan Zhou pastilah pedang dan pil itu. Sungguh makan yang besar. Dia benar-benar berani mengantongi barang lelang yang berharga 800.000 keping origin seton bermutu tinggi. Bukankah dia takut meledak dengan keserakahan dan terlalu penuh? Jika dia benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan sekarang, kemungkinan besar kita masih tidak tahu tentang benar-benar ada pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan yang ada di dunia ini. Ketika orang banyak membenamkan kepala mereka dalam diskusi, mereka dipenuhi dengan murka kebenaran. Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyiksaku sampai mati secara perlahan. Awalnya, aku seharusnya tidak membiarkanmu mati begitu cepat juga dengan mudah. Namun, aku selalu orang yang menghormati yang tua dan menghargai yang muda, jadi aku akan mengirimmu pergi secara langsung dan membiarkanmu bersatu kembali dengan putramu. Duan Lingtian menatap dingin ke arah kakek tua saat dia mengeja dengan tidak tergesa-gesa. Saat orang banyak mendengar ini, sudut mulut mereka langsung berkedut. Bagaimana ini menghormati yang tua dan menghargai yang muda? Adapun Duan Lingtian, ketika dia mencapai akhir kalimatnya, tangannya tiba-tiba mengencang, dan tangan tak terlihat itu juga mengencang. Retakan, suara renyah bergema di udara. Itu adalah leher Grand Elder Zhou Clan yang hancur berkeping-keping. Saat kepalanya terkulai lemas ke satu sisi, dia benar-benar kehilangan napas. Dia sudah mati. Seorang Raja Bela Diri tingkat ke-9 telah mati begitu saja. Namun, Raja Bela Diri tingkat ke-9 seperti Grand Elder Clan Zhou hanya bisa berada di peringkat terbawah di antara kelompok Raja Bela Diri tingkat ke-9 di benua awan. Dia bahkan tidak layak disebut di depan Raja Bela Diri tingkat ke-9 lainnya. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menyimpan cincin tata ruang di jari kakek tua dan fragmen kedalaman di tubuhnya. Kemudian, dia dengan santai melemparkan tubuh itu dan membiarkannya jatuh ke tanah sebelum hancur menjadi genangan darah yang berantakan. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mati sekali lagi. Tatapan semua orang bergeser ke arah Duan Lingtian serempak. Mereka semua terkejut dengan kekuatannya. Bagaimana dia bisa benar-benar mengalahkan Grand Elder Zhou Clan yang telah menembus ke tahap martial monarch tingkat ke-9? Siapa sebenarnya dia? Ini adalah pertanyaan umum di benak semua orang. Tian Wu. Setelah Duan Lingtian menyimpan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman, dia melihat ke arah wanita berbaju merah yang berdiri di luar pergola, Feng Tianwu. Suara mendesing. Saat dia mendengarnya, dia naik ke udara di bawah pengawasan orang lain dan segera tiba di samping Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, seseorang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Tuan, Anda masih belum memberitahu kami dari mana pedang dan pil yang Anda lelang itu berasal." Kerumunan dapat mengetahui bahwa mereka akan pergi ketika pemuda berpakaian ungu memanggil temannya untuk pergi ke sisinya. "Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku akan memberitahumu, jadi aku akan menjawabmu." Duan Lingtian menatap kerumunan dan menjawab perlahan. Bab 1182, Niat Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata orang banyak langsung berbinar saat mereka menatapnya dengan antisipasi satu persatu. Bahkan Zhou Zeng, pemimpin klan dari klan Zhou, dan Zhou Ji, manajer lapangan lelang klan Zhou juga penasaran. Di bawah pengawasan orang banyak, Duan Lingtian mulai mengumumkan tidak terburu-buru atau lambat, pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan yang saya percayakan untuk dilelang berasal dari sekte saya, Sekte Lingtian. Sekte Lingtian. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, semua orang kecuali Feng Tianwu tercengang dengan kebingungan. Tentu saja, mereka tahu Sekte Lingtian. Sekte Lingtian sebelumnya dikenal sebagai Sekte Yin Yang. Itu telah bertemu dengan bencana dan kemudian namanya diubah oleh pemimpin sekte pertama yang muncul dalam hampir 1000 tahun. Apakah Sekte Lingtian yang sama yang memiliki pemimpin sekte bernama Duan Lingtian? Seseorang bertanya. Semua orang akrab dengan fakta bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik muda bernama Duan Lingtian. "Saya Duan Lingtian." Di hadapan keraguan mereka, Duan Lingtian menyatakan dengan ekspresi tenang. Ledakan. Saat dia mengatakan itu seperti batu yang memicu 1000 riak,
mengejutkan semua orang, termasuk Zhou Zeng karena semua wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Pemuda berbaju ungu ini adalah Duan Lingtian, pemimpin sekte Lingtian, yang telah mengangkat babel diskusi di depan umum selama ini. Tidak heran dia begitu kuat. Jadi, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Lingtian. Sedikit kesadaran menghantam Zhou Zeng. Pada saat yang sama, dia melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Di masa lalu, ketika sekte Lingtian masih sekte Yin Yang, dia tidak merasa takut sama sekali ketika Master Puncak Yin dan Puncak Yang datang untuk menemukannya karena kekuatannya tidak kalah dengan mereka. Namun, saat ini, pemimpin sekte dari sekte Lingtian telah memberinya tekanan yang tidak dapat dijelaskan yang membuatnya sangat tertekan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tekanan ini datang dari kekuatan dahsyat yang dimiliki orang ini. Pemimpin sekte ini bahkan membunuh Grand Elder Klan Zhou yang telah membuat terobosan ke tahap martial monark tingkat ke-9. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya dia. Mungkin, akan mudah bagi orang ini untuk memusnahkan Klan Zhou. Dia Duan Lingtian, pemimpin sekte dari sekte Lingtian. Tidak heran dia sangat kuat. Jadi, dia sebenarnya adalah pemimpin sekte Lingtian yang dibicarakan semua orang baru-baru ini. Orang-orang lain juga terpukul oleh kesadaran. Beberapa wanita bahkan menatap Duan Lingtian dengan mata terpesona. Zhou Li sangat tidak beruntung. Dia benar-benar menyinggung iblis seperti itu. Zhou Ji menghela nafas. Bahkan jika itu dalam mimpinya, Zhou Li kemungkinan besar tidak dapat membayangkan bahwa salah satu dari dua pelanggan yang dia layani sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte Lingtian yang telah memicu angin puyuh diskusi baru-baru ini. Jika dia tahu tentang itu, dia tidak akan pernah memiliki pikiran tamak terhadap dua barang yang dilelang sama sekali bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa lelucon? Kedua item itu adalah item aneh yang sama yang dipercayakan oleh pemimpin sekte Lingtian untuk dilelang. Ada desas-desus bahwa pemimpin sekte-sekte Lingtian dapat membunuh mantan pemimpin puncak yang pik dari sekte Yin yang telah melepaskan semua tekniknya dan mengerahkan kekuatan maksimumnya hanya dalam satu pukulan tanpa menggunakan senjata rohnya sama sekali. Mantan pemimpin puncak dari Yang Pik memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan pemimpin klan dari klan Zhou mereka. Pemimpin sekte Duan, apakah pedang dan pil yang Anda percayakan untuk dilelang benar-benar berasal dari sekte Lingtian Anda? Tepat pada saat ini, Zhou Zeng memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ekspresi serius, "Sejauh yang saya tahu, sekte Lingtian Anda tidak memiliki pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 sama sekali. Pemimpin klan Zhou, apakah Anda yakin sedang berbicara tentang sekte Lingtian kami dan bukan sekte Yin yang asli?" Menghadapi pertanyaan Zhou Zeng, Duan Lingtian bertanya secara retoris. Zhou Zeng tertegun dalam keheningan. Saat ini, saya yakin Anda semua pasti memiliki pertanyaan yang sama dengan pemimpin klan Zhou di dalam hati Anda. Kalau begitu, saya akan menjawab Anda semua pada saat yang sama. Mengawasi tempat itu, Duan Lingtian mengumumkan dengan suara renyah, pedang dan pil itu tidak lain berasal dari tangan pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis di sekte Lingtianku. Meskipun mereka sudah siap secara mental, saat mereka mendengar Duan Lingtian, pemimpin sekte dari sekte Lingtian, mengakui faktanya sendiri, semua orang masih tidak bisa menahan keheranan mereka. Selain itu, saya harap Anda semua dapat membantu saya menyebarkan berita penting, lanjut Duan Lingtian. Untuk sesaat, pandangan semua orang beralih ke Duan Lingtian. Beberapa yang tidak sabar bahkan bertanya dengan keras, "Maaf, pemimpin sekte Duan. Bolehkah kami tahu apa yang Anda ingin kami sebarkan? Mulai hari ini dan seterusnya, sekte Lingtian akan membuka pintunya dan menerima pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 dalam jumlah besar." Melihat waktunya yang tepat, Duan Lingtian mengumumkan dengan riuh, pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 manapun yang bergabung dengan sekte Lingtian akan dapat menerima petunjuk dan meningkatkan level penyempurnaan senjata dan obat-obatanmu sendiri. Adapun dari siapa mereka akan menerima petunjuk, Duan Lingtian tidak peduli untuk menjelaskannya. Namun, orang-orang di tempat kejadian bisa menebak siapa sebagai pedang dan pil yang dilelang oleh klan Zhou tidak diragukan lagi adalah penjelasan terbaik. Suara mendesing, sama seperti kebanyakan dari mereka masih linglung, dua suara mendesis bergema di udara. Duan Lingtian dan Feng Tianwu menghilang tanpa jejak, dan terbukti bahwa mereka sudah pergi. Sepertinya pameran lelang yang diadakan oleh lapangan lelang Zhou klan kami hari ini telah menjadi panggung Duan Lingtian.
Zhou Zeng tersenyum kecut. Saat ini, jika dia masih tidak bisa melihat niat Duan Lingtian mempercayakan pedang dan pil untuk dilelang di lapangan lelang Zhou Clan, maka itu berarti dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pedang dan pil itu hanyalah umpan. Tujuan terakhirnya sebenarnya adalah pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang sangat ingin meningkatkan level penyempurnaan senjata dan obat mereka. Tidak seperti Zhou Zeng yang perhatiannya berbeda, yang lebih diperhatikan orang lain adalah apakah Sekte Lingtian masih akan melepaskan senjata dan pil roh kelas 1 seperti barang-barang yang baru saja dilelang. Tidak peduli apa, fakta bahwa Lingtian Sekte memiliki pengrajin senjata yang bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 yang bisa memberikan peningkatan kekuatan 90% dan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil kelas 1 yang memiliki kemurnian 91% dimulai untuk menyebar ke seluruh negeri. Tidak hanya itu, Sekte Lingtian juga mulai menerima pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis dari luar klan mereka dalam jumlah besar. Semua pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang bergabung dengan Sekte Lingtian akan dapat menerima petunjuk tentang cara membuat item kelas 1. Jika itu hanya sekte biasa yang telah menyebarkan berita tentang perekrutan pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, itu pasti akan menerima banyak cacian dari publik. Namun, Sekte Lingtian berbeda. Sekte Lingtian dapat menghasilkan senjata roh tingkat 1 yang dapat memberikan peningkatan kekuatan sebesar 90% dan pil tingkat 1 yang memiliki kemurnian 90% ke atas. Jika seseorang tidak mempercayainya, seseorang dapat memeriksa tanah milik klan Zhou di kota Ataraxia. Ada senjata roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangan klan Zhou yang berasal dari Sekte Lingtian. Sejak saat itu, pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 akan pergi ke rumah klan Zhou sesekali, dan klan akan keluar dari jalan mereka untuk menyambut mereka. Namun, saat pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 ini melihat pedang dan pil yang berhasil ditawar oleh klan Zhou, mereka buru-buru pergi lagi, sama sekali mengabaikan pemimpin klan dari klan Zhou dan kelompok tetua yang mencoba menenangkan diri ke mereka. Ini membuat anggota klan Zhou membenci Duan Lingtian sampai ke intinya karena dia telah menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Tentu saja, ini terjadi jauh di kemudian hari dalam cerita. Setelah meninggalkan lapangan lelang klan Zhou, Duan Lingtian dan Feng Tianwu kembali ke Sekte Lingtian dengan kecepatan sangat tinggi seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua sambaran petir. Apakah itu masalah terpenting yang Anda bawa untuk saya selesaikan? Setelah kehilangan ingatannya, Feng Tianwu jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Duan Lingtian terlebih dahulu. Tepat sekali, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. Aku ingin meminjam mulut mereka untuk menyebarkan berita tentang pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan. Dengan begitu, bekerja sama dengan Siong Kuan dan penjahat emas, kita akan dapat memancing banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 dalam waktu singkat. Apakah itu benar-benar hanya untuk memancing mereka? Feng Tianwu mengedipkan mata musim gugurnya saat dia bertanya. Tentu saja tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius. Selama pengrajin senjata dan alkemis yang mau bergabung dengan Sekte Lingtian kita mau belajar, saya akan dengan senang hati mengajari mereka semua, tentu saja, terserah mereka berapa banyak yang bisa mereka pelajari. Sebagai orang yang telah menyatu dengan ingatan akan dua reinkarnasi Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia sangat memahami betapa sulitnya bagi seorang pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 untuk membuat kemajuan. Hampir tidak mungkin untuk membuat kemajuan apapun jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan yang unggul. Unggul dalam konteks ini merujuk pada seseorang yang paling terkemuka dalam kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 dan dapat melampaui sebagian besar dari mereka. Feng Tianwu mengangguk ringan. Tiba-tiba, seolah-olah sebuah bola lampu meledak di benaknya. Dia bertanya dengan suara lemah, menilai dari caramu merekrut pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, aku yakin kamu memiliki niat lain selain demi Sekte Lingtian, bukan? Ya, Duan Lingtian mengangguk, tidak menyangkalnya. Baik itu perekrutan massal pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, atau tindakan sengaja saya untuk menyebarkan nama saya secara luas, saya melakukan semua itu sebenarnya untuk menemukan KR dan Little Fair. Pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 memiliki jaringan luas yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Dengan bantuan mereka, Duan Lingtian percaya bahwa dia akan dapat menemukan kedua gadis itu segera. Dia juga ingin menyebarkan ketenaran namanya sendiri karena dia ingin memberitahu kedua gadis itu bahwa dia telah datang ke Tanah Dalam dan bahwa mereka dapat bergegas kembali ke Sekte Lingtian untuk berdamai dengannya.
Mereka pasti sangat luar biasa, bukan? Feng Tianwu bertanya, aku sudah memberitahumu tentang mereka secara rinci di masa lalu. Tapi sekarang kamu sudah melupakannya karena amnesiamu. Duan Lingtian tersenyum sebelum melanjutkan untuk memperkenalkan kembali KR dan Li Fei ke Feng Tianwu. Ketika dia menyebutkan kedua gadis itu, matanya mengalir dengan kehangatan. Hanya dengan mendengarkannya, Feng Tianwu bisa mendengar arti penting KR dan Li Fei di hati Duan Lingtian. Betapa aku ingin bertemu dengan mereka, Feng Tianwu menjawab dengan ringan pada akhirnya. Kamu akan mendapatkan kesempatanmu. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Segera, keduanya kembali ke Sekte Lingtian. Hal pertama yang dilakukan Duan Lingtian adalah mencari Luo Ping. Wakil pemimpin Sekte Luo, minta beberapa murid untuk menyiapkan tempat tinggal. Lebih baik jika kamu bisa menggali platform datar di tengah gunung dan membangun beberapa paviliun bertingkat di sana. Pemimpin Sekte, apakah Anda dan Nona Tianwu akan tinggal di sana? Luo Ping mengangguk, tidak mampu menahan pertanyaan yang muncul. Tidak, ini bukan untuk kami. Ini terutama untuk anggota baru Sekte Lingtian kami, Duan Lingtian tersenyum sambil berkata. Anggota baru, Luo Ping terkejut. Dia sama sekali tidak tahu apa yang Duan Lingtian bicarakan. Kau akan segera mengetahuinya. Duan Lingtian menyunggingkan seringai misterius, dan Luo Ping tersenyum kecut sebagai tanggapan. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Bab 1183, peningkatan 92%. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Pergi dan bersiaplah. Kita kekurangan waktu, jadi pastikan kamu menyelesaikannya sesegera mungkin, kata Duan Lingtian kepada Luo Ping dengan wajah serius. Ya, pemimpin sekte, Luo Ping mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia melanjutkan untuk pergi. Setelah dia pergi, Duan Lingtian berkeliling di puncak Lingtian dan dengan hati-hati mempelajari sekitarnya. Melihat sekte yang sudah di jalur sekarang, senyum yang datang dari lubuk hatinya menyebar di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik untuk mengendalikan sekte ketika dia pertama kali menjadi pemimpin sekte, saat itu, dia dipenuhi dengan sedikit rasa pencapaian. Tidak heran banyak orang ingin mencapai kesuksesan dan ketenaran dan menjadi pemimpin kekuatan. Ternyata perasaan berdiri di atas, mengendalikan segalanya, sebenarnya ini hebat. Menatap puncak Lingtian di depannya, tatapan Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi tidak fokus. Ini adalah sekte yang dia kendalikan, Sekte Lingtian. Akan datang suatu hari ketika saya membiarkan seluruh benua awan tahu tentang keberadaan Sekte Lingtian. Saya percaya hari itu tidak akan terlalu jauh. Mata Duan Lingtian bersinar terang seperti dua bintang yang seolah mampu menerangi segalanya. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian pergi, tetapi dia tidak kembali ke tempat dia tinggal. Sebagai gantinya, dia pergi mencari dua Yu Brothers, yang juga merupakan wakil pemimpin sekte dari Sekte Lingtian. Pemimpin sekte, setelah melihat Duan Lingtian, kedua Yu Brothers membungkuk dalam-dalam dan tidak berani mengendur sama sekali. Alasan saya mencari kalian berdua adalah agar Anda dapat membantu saya mengumpulkan beberapa bahan, kata Duan Lingtian kepada mereka. Tolong beritahu kami, pemimpin klan. The Yu Brothers dengan cepat mengangguk. Dalam contoh berikutnya, Duan Lingtian menyebutkan daftar panjang bahan dan meminta mereka untuk menemukannya di gudang Sekte Lingtian. Jika mereka tidak dapat menemukannya di sana, maka mereka harus pergi keluar untuk mencari. Saya sangat perlu menggunakan bahan-bahan ini. Pastikan Anda mengumpulkan semuanya sesegera mungkin. Saat dia selesai, wajah Duan Lingtian sangat murung. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Serahkan pada kami, Yu Brothers berjanji dengan serius dan tulus. Sejak Sekte Yin yang telah berubah nama menjadi Sekte Lingtian, meskipun mereka telah menjadi wakil pemimpin sekte, mereka biasanya dibuang tanpa tugas yang harus dilakukan. Melihat Luo Ping, yang selalu aktif di sisi pemimpin sekte, hati mereka dipenuhi dengan kecemasan yang besar. Sekarang, pemimpin sekte akhirnya datang kepada mereka untuk beberapa hal dan, tentu saja, mereka tidak berani lalai. Mengambil keputusan, mereka memutuskan untuk melakukan semua yang mereka bisa dengan kekuatan mereka untuk mengumpulkan semua bahan untuk pemimpin sekte mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Pergi, Duan Lingtian memecat mereka. Ya, Tuan, Yu Brothers menjawab dengan hormat sebelum mereka pergi seperti dua sambaran petir yang menghilang di depan mata Duan Lingtian. Pada saat mereka selesai mengumpulkan bahan-bahan, saya kemudian dapat membuat boneka tanpa menahan diri.
Ketika kelompok boneka yang dimobilisasi oleh batu asal dikelompokkan bersama dan menjadi boneka gabungan, saya bertanya-tanya seberapa kuat itu akan menjadi. Saat jantungnya berdebar kencang, mata Duan Lingtian penuh dengan antisipasi. Dulu, ketika dia berhasil menawar perak misterius di lapangan lelang klan Zhou, dia sudah memutuskan untuk memperbaiki sekelompok boneka dan mengelompokkannya bersama-sama menggunakan formasi prasasti yang dia peroleh dari harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kelompok boneka akan dapat mengeluarkan energi asal yang kuat, dan bersama dengan fragmen kedalaman yang tertanam di tubuh mereka, mereka dapat meniru Raja Bela Diri. Pada akhirnya, Duan Lingtian akan dapat mengendalikan mereka melalui perak misterius. Beberapa hari lagi dan aku yakin akan ada pengrajin senjata atau alkemis kelas 1 yang mengetuk pintu. Setelah menarik kembali lamunannya, pemikiran wacana Duan Lingtian berubah dan segera bergeser ke tempat lain saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian terkejut ketika seorang pengrajin senjata kelas 1 benar-benar datang mengetuk pintunya keesokan harinya, ingin bertemu dengannya. Sebuah istana yang megah dan megah berdiri di tengah gunung di puncak Lingtian. Ini awalnya aula utama Sekte Yin Yang, dan sekarang telah menjadi aula utama Sekte Lingtian tanpa hambatan. Hari ini, dua orang berdiri di aula utama. Salah satu dari mereka berpakaian ungu dan duduk di kursi utama. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Orang yang berdiri di bawahnya adalah seorang pria parubaya berpakaian biasa yang wajahnya ditutupi janggut yang belum dipotong seolah-olah dia sudah lama tidak merawat dirinya sendiri. Apakah kamu pengrajin senjata kelas 1? Duan Lingtian memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pemimpin sekte dari Sekte Lingtian? Meskipun pakaiannya ceroboh, matanya seterang bintang saat dia mempelajari Duan Lingtian dari atas ke bawah. Menarik. Duan Lingtian memperhatikan pria itu dengan baik. Itu benar, aku pemimpin sekte dari Sekte Lingtian. Dengan mengangkat tangannya, pria itu dengan cepat memastikan identitasnya. Tentu saja, itu bukan hanya tindakannya. Hal utama yang membuktikan identitasnya adalah nyala api yang dikelilingi oleh warna emas keunguan yang menyembur keluar dari telapak tangannya hanya dengan membalikan tangannya. Api senjata kelas 1. Apakah kamu berencana untuk memasuki Sekte Lingtian dan menjadi pengrajin senjata kelas 1 sekte itu? Sekilas melintas di mata Duan Lingtian saat dia bertanya. Meskipun dia telah mengkonfirmasi bahwa pria parubaya ini adalah pengrajin senjata kelas 1, dia masih tidak mengungkapkan ekspresi aneh sama sekali seolah-olah orang yang berdiri di depannya hanyalah Hio biasa. Sikap Duan Lingtian mengejutkan pria itu. Pria itu menjawab dengan nada tenang, selama saya dapat memastikan bahwa Sekte Lingtian Anda benar-benar memiliki pengrajin senjata yang dapat memperbaiki senjata roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90%, saya akan tinggal. Mengonfirmasi, Duan Lingtian menyeringai, apakah kamu tidak pergi melihat-lihat rumah klan Zhou? Ya, tapi itu tidak membuktikan apa-apa, jawabnya. Duan Lingtian menatap pria parubaya itu dengan amas sebelum dia bertanya, siapa namamu? Jika Sekte Lingtian bisa membuatku tinggal, aku akan memberitahumu secara alami. Jika kamu tidak bisa, ya, apa gunanya aku memberitahumu? Pria itu menjawab dengan dingin. Duan Lingtian tercengang sebelum mempelajari pria parubaya itu dengan hati-hati saat dia berkata, bagaimana Anda ingin pengrajin senjata kelas 1 Sekte Lingtian membuktikan dirinya kepada Anda? Dengan menyempurnakan senjata roh kelas 1 di depan Anda. Ya, itu yang terbaik. Pria itu mengangguk saat matanya bersinar cerah. Suara mendesing. Segera, kengerian muncul di wajahnya ketika dia menyadari bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian, yang duduk di kursi di depannya, telah pergi. Dia bahkan lebih dikejutkan oleh angin dingin yang bertiup ke arahnya, yang hanya berarti bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian menyerangnya pada saat itu juga. Apa kamu kaget? Duan Lingtian berdiri kokoh di depannya sebelum bertanya dengan seringai mengejek. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Menatap pemuda berpakaian ungu yang berdiri begitu dekat dengannya, wajah pria parubaya itu sedikit pucat. Apa kau tidak ingin aku membuktikannya padamu? Duan Lingtian menunjukkan senyum menawan dan cerah. Keluarkan senjata roh kelas 1-mu, perintahnya. Setelah mendengar ini, pria itu tercengang. Meskipun dia sudah memiliki segala macam kecurigaan di hatinya, dia masih mengeluarkan kipas lipat yang tampak sangat aneh. Itu hanya memiliki rusuk kipas dan tidak ada kertas yang menutupinya. Namun, itu masih senjata roh kelas 1. Senjata roh kelas 1 dengan dorongan 89%.
Ketika Duan Lingtian mengambil kipas lipat darinya, matanya langsung menyala. Bagaimanakah kau tahu? Menyaksikan bagaimana Duan Lingtian dapat mengetahui bahwa kipas lipatnya adalah senjata roh kelas 1 yang dapat memberikan dorongan 89% saat dia menyentuh kipas, mata pria itu tumbuh sebesar piring. Ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, seolah-olah dia telah melihat hantu. Namun, Duan Lingtian tidak membalas sama sekali. Dengan membalik tangannya, embusan api tirani yang berwarna karamel gelap keluar dari telapak tangannya. Saat api karamel gelap ini muncul, pria parubaya itu mendapatkan kembali ketenangannya. Dalam contoh berikutnya, dia fokus pada nyala api di tangan Duan Lingtian seperti dia kesurupan. Duan Lingtian melemparkan kipas lipat ke dalam api karamel gelap yang menyembur keluar dari telapak tangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kipas yang dapat dilipat telah berubah menjadi genangan cairan. Ini adalah api senjata yang memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada api senjata kelas 1. Mata pria parubaya itu menyipit saat dia berteriak dengan suara yang dalam, kehilangan ketenangannya. Biasanya dibutuhkan waktu 15 menit bahkan untuk senjata api kelas 1 untuk melelehkan kipas lipat kelas 1, karenanya ia terkejut. Namun, api karamel gelap telah mengubah kipasnya menjadi genangan cairan hanya dalam beberapa tarikan napas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, tatapannya tertuju sepenuhnya ke Duan Lingtian, yang sekarang menciptakan kembali kipas lipat kelas 1, mencoba meningkatkan kemampuannya. Dengan hanya mengangkat tangannya, teknik pemurnian senjata yang begitu sulit ada di ujung jarinya, menyebabkan pria itu linglung mengawasinya. Kapan dia pernah melihat teknik pemurnian senjata yang luar biasa seperti itu sebelumnya? Saat ini, dia sepertinya telah melupakan segalanya. Di matanya, hanya sepasang tangan panjang dan ramping yang terus mengubah kipasnya yang menonjol, terus menampilkan teknik pemurnian senjata yang membuatnya tersesat dalam keheranan dan keheranan. Duan Lingtian tampaknya berkonsentrasi pada pemurnian senjata, tetapi sebenarnya, dia masih dapat mengalihkan sebagian dari dirinya untuk memeriksa hal-hal lain. Dia juga memperhatikan ekspresi berlebihan pria itu. Kamu sudah sangat heran sekarang. Tidakkah kamu akan lebih bingung nanti? Seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Waktu terus berlalu dengan tenang. 1 jam berlalu hanya dalam sekejap mata. Genangan cairan telah mengambil bentuk embrio dari kipas lipat. Hanya sedikit lagi dan itu akan disempurnakan menjadi tampilan aslinya. 1 jam lagi berlalu. Kali ini, kipas lipat telah sepenuhnya mengambil bentuk kipas asli tanpa ada yang salah sedikit pun. Suara mendesing. Saat Duan Lingtian menarik tangannya, api karamel gelap padam, dan kipas lipat jatuh ke tangannya dengan kuat. Selesai. Melihat tangan yang dapat dilipat di tangannya, Duan Lingtian tersenyum senang. Meskipun kipas lipat di depan tampaknya tidak berbeda dari yang sebelumnya, dia tahu bahwa ada transformasi yang menghancurkan bumi di bawah penampilan yang tidak berubah. Ambil. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian melemparkan kipas lipat ke pria parubaya itu. Ya, pria itu akhirnya kembali sadar. Dengan tergesa-gesa, dia mengambil kipas lipat dan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi berapi-api. Pemimpin Sekte Duan, pengrajin senjata kelas berapa Anda? Anda pasti sudah melampaui lingkup pengrajin senjata kelas 1, bukan? Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti, coba kipas lipat yang baru saja kubuat ulang untukmu, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Baik, setelah mendengar ini, pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum mengerahkan dan menyalurkan energi asal dari tubuhnya ke kipas lipat di tangannya. Hanya dalam sedetik, kecemerlangan yang luar biasa berkilauan dari kipas yang dapat dilipat. Setelah beberapa saat, dia menatap fenomena langit dan bumi di atas kepalanya dan tercengang dalam kebingungan. Peningkatan A sebesar 92%. Bab 1184, Zhang San dan Li Si. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Pada saat ini, ada siluet naga hitam kuno di atas kepala pria parubaya itu bersama dengan 9.200 naga bertanduk kuno yang berputar di sana. Mereka hidup dan hidup, membuat dampak visual yang mengejutkan. Panggung Raja Bela Diri tingkat ke-7. Duan Lingtian terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa bukan hanya pria di depannya ini adalah pengrajin senjata kelas 1, tetapi dia juga seorang Raja Bela Diri yang tangguh. Sepertinya aku telah mengambil sepanci emas hari ini. Dengan sentakan hatinya, senyum merayap di sudut mulut Duan Lingtian. Di seluruh Lingtian Sekte,
hanya Luo Ping, Yu Ping, dan Yuan yang berada di tingkat ketujuh Martial Monarch Stage ke atas. Bahkan dia sendiri hanya berada di tingkat keempat Martial Monarch Stage. Tentu saja, itu hanya mengacu pada basis kultivasi mereka. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika Luo Ping bergabung dengan Yu Brothers, mereka sama sekali bukan tandingannya. Namun, seseorang yang berada di tingkat ketujuh Martial Monarch Stage dan di atasnya masih merupakan pembangkit tenaga listrik tidak peduli apa. Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Lingtian, dia pasti akan sangat membantu Sekte Lingtian. Bagaimana kamu melakukannya? Pria parubaya itu memandang Duan Lingtian dan nyaris tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Saat dia mengingat adegan sebelumnya, dia masih merasa seperti sedang kesurupan. Duan Lingtian menatap mata pria itu dengan ekspresi tenang. Alih-alih menjawabnya, dia bertanya kembali, "Sekarang, apakah Anda bersedia bergabung dengan Sekte Lingtian?" Aku. Saat Duan Lingtian menanyakan itu, dia segera mengangguk dengan penuh semangat, tidak berani menunjukkan keraguan sama sekali. Apa lelucon? Ini dia orang yang bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan kekuatan 92% demi dewa. Meskipun dia adalah salah satu yang terbaik di antara banyak pengrajin senjata kelas 1, tidak ada cara baginya untuk membandingkan dengan orang di depannya ini sama sekali. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk tinggal di sekte tempat orang di depannya ini berada dan untuk mendapatkan petunjuk darinya. Tentu saja, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu cemerlang. Yah, kecuali dia bodoh. Bagus sekali. Selamat datang di Sekte Lingtian. Setelah mendapatkan jawaban dari pria parubaya itu, senyum cerah bersinar di wajah Duan Lingtian. Selamat siang, pemimpin sekte. Saya Zhang San. Baru pada saat itulah pria parubaya itu mengingat identitas orang yang memimpin Sekte Lingtian. Buru-buru, dia membungkuk untuk memberi hormat dan pada saat yang sama, dia memberikan namanya sendiri. Bersamaan dengan itu, hati Zhang San dipenuhi dengan kebingungan. Dia sudah mendengar desas-desus bahwa pemuda berpakaian ungu di depan ini adalah Duan Lingtian, pemimpin sekte dari Sekte Lingtian. Selain itu, dia juga mendengar bahwa dia cukup kuat. Tanpa menggunakan senjata roh apapun, ia mampu memusnahkan Yang Hong, master puncak dari Yang Peak dan mantan Sekte Yin Yang. Selanjutnya, dia juga membunuh Grand Elder Zhou Clan yang telah membuat terobosan ke Martial Monarch tingkat ke-9 hanya dalam sekejap mata di kota Ataraxia. Bisakah kekuatan seperti itu diberi label lemah? Namun, ini bukan masalahnya di sini. Yang tidak dapat diterima oleh Zhang San adalah kenyataan bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian ini ternyata sebenarnya adalah pengrajin senjata kelas 1. Selanjutnya, dia melampaui semua pengrajin senjata kelas 1 lainnya. Awalnya, kupikir dia adalah iblis yang kuat karena memiliki kekuatan yang sangat besar dengan penampilan yang begitu muda, tapi sekarang setelah kulihat, dia sebenarnya adalah manusia. Atau mungkin, sebuah varian. Zhang San berspekulasi pada dirinya sendiri. Hampir tidak mungkin bagi seorang iblis untuk menjadi seorang pengrajin senjata, apalagi seorang pengrajin senjata yang lebih unggul dari semua pengrajin senjata kelas 1 lainnya. Zhang San, saat Duan Lingtian mendengar nama pria itu, dia langsung memasang ekspresi aneh. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 Martial Monarch Stage yang maha kuasa atau pengrajin senjata kelas 1 benar-benar akan memiliki nama biasa seperti itu. Jika kita mendapatkan orang lain bernama Li Si yang bergabung dengan Sekte Lingtian, kalian berdua dapat bermitra bersama, canda Duan Lingtian. Zhang San dan Li Si, itu meluncur dari lidah dengan cukup lancar. Namun, di luar dugaan Duan Lingtian, saat dia mengatakan itu, ekspresi Zhang San berubah serius ketika dia bertanya dengan kaget, "Pemimpin S-Sekte, bagaimana Anda tahu bahwa saya mengenal Li Si? Apakah benar ada Li Si?" Kedutan terlihat di sudut mulut Duan Lingtian. Dia hanya membuat komentar biasa sebelumnya. Tepat sekali, Zhang San menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Li Si adalah seorang pria dari desa tetangga saya. Saat itu, dia dan saya bermitra untuk pergi mencari jalan di luar, dan secara kebetulan, kami bertemu secara kebetulan. Sejak saat itu, saya menjadi pengrajin senjata, dan dia adalah seorang ahli senjata, alkemis. Zhang San selesai dalam satu napas. Dia kelas berapa? Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang alkemis kelas 1. Zhang San menjawab,
Jika orang itu tahu bahwa ada seseorang di Sekte Lingtian yang dapat memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian 91%, dia pasti akan segera datang ke sini. Namun, sayangnya, orang itu berada di ruang tertutup. Kultivasi sekarang untuk berusaha membuat terobosan ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan keluar sampai dia akhirnya bisa berada di level yang sama denganku. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, Zhang San agak tidak berdaya. Lalu, dalam hal ini, jika dia keluar dari kultivasi tertutupnya, apakah dia juga bersedia bergabung dengan Sekte Lingtian kita? Mata Duan Lingtian berbinar. Selama dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari alkemis kelas 1 dari Lingtian Sekte kami, aku yakin dia pasti akan datang, meskipun tingkat penyempurnaan obat orang itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan alkemis kelas 1. Dia hanya berhasil untuk memurnikan 3 pil dengan kemurnian 85% ke atas sepanjang hidupnya, dan itu tidak semuanya pil kelas 1, jawab Zhang San dengan penuh percaya diri. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia dengan sengaja memperkenalkan Li Si kepada Duan Lingtian secara rinci. 3 pil dengan kemurnian 85% ke atas. Lalu, sepertinya tingkat penyempurnaan obatnya cukup tinggi. Dalam hal ini, sepertinya pertemuan kebetulan yang kalian lalui bersama terakhir kali tidak sesederhana itu. Duan Lingtian memperhatikan Zhang San dengan baik. Kebijaksanaan dan rabun jauhnya tampaknya dapat melihat melalui segalanya, sedemikian rupa sehingga Zhang San merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia menjawab, tidak buruk. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Duan Lingtian tiba-tiba bertanya dan meludahkan 3 kata ini tanpa peringatan. Saat Zhang San mendengar hal ini, dia berteriak keras dengan suara yang dalam sekaligus. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia menatap Duan Lingtian seolah-olah dia sedang menatap hantu. Bagaimana kamu tahu? Zhang San percaya bahwa tidak ada orang lain yang akan tahu tentang tempat yang dia dan Li Si temui terakhir kali karena mereka berdua bersumpah menggunakan 99 kesengsaraan surgawi bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu orang lain apapun tentang tempat itu. Namun, dia tidak bisa lagi menahan keterkejutannya ketika dia mendengar Duan Lingtian. Tempat yang dia dan Li Si temui ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri yang gelar kehormatannya dikenal sebagai Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Tempat itu adalah sebuah cenotaf. Sebuah cenotaf mengacu pada tempat yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri dengan santai untuk mewariskan warisannya. Bertentangan dengan kepercayaan populer, itu bukan tempat di mana dia meninggal. Tentu saja, jika dijelaskan menggunakan kata-kata Kaisar Bela Diri sendiri, itu hanyalah permainan yang dia ciptakan karena bosan. Siapapun yang berhasil melewati permainan akan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Sepertinya kalian berdua pasti telah menemukan cenotaf di sisi utara kota angin mengalir, komentar Duan Lingtian. Apakah kamu pernah ke sana sebelumnya juga? Zhang San tersentak tajam. Mungkinkah itu alasan pemimpin sekte dari Sekte Lingtian memiliki metode pemurnian senjata yang begitu kuat? Karena dia pernah ke sana sebelumnya. Itu benar. Baru saja, meskipun teknik pemurnian senjata indah yang dia tunjukkan, Zhang San masih bisa secara kasar melihat beberapa jejak teknik pemurnian senjata yang telah dia kuasai. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, jelas bahwa Zhang San tidak benar-benar percaya padanya. Kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah penerus generasi lain dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Aku tahu hampir semua yang dia lakukan. Apa yang dia tinggalkan di cenotaf tidak banyak, tetapi fakta bahwa kamu membuat pencapaian seperti itu hari ini juga cukup sulit didapat, Duan Lingtian berseru dengan sedikit pujian dalam nada suaranya. Baru saja, alasan mengapa dia berspekulasi bahwa pertemuan kebetulan yang ditemui Zhang San dan Li Si adalah bahwa cenotaf yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali adalah karena pencapaian mereka setelah itu. Tentu saja, beberapa aspek lain juga berkontribusi terhadapnya. Seperti baru saja, ketika dia baru saja mengambil kipas lipat dari Zhang San, dia telah melihat jejak yang familiar di atasnya, tetapi dia tidak terlalu yakin tentang itu. Penerus dari generasi lain, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Mata Zhang San menyipit. Pada saat yang sama, dia buru-buru membungkuk ke arah Duan Lingtian untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kakak senior, Duan Lingtian memandang Zhang San dengan senyum tipis. Jika saya ingat dengan benar, cenotaf yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang menerima warisannya tidak dianggap sebagai muridnya, bukan? Meski begitu,
Aku masih menganggap Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali Senior sebagai tuanku. Maafkan aku karena tidak mengetahui identitasmu sebelumnya, kakak senior. Zhang San menjawab, dan pada saat yang sama, dia membungkuk lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Melihat Zhang San bersikeras memanggilnya kakak senior, Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin, Zhang San mungkin lebih patuh dan tinggal di sekte Lingtian karena ini. Ini adalah hal yang baik untuknya. Tiba-tiba, seolah-olah kesadaran menghantamnya, Duan Lingtian bertanya, terakhir kali, Anda pasti membuat pedang roh kelas 1 yang dapat memberikan dorongan 89% dan muncul di pameran lelang yang diadakan oleh lelang klan Zhou. Persegi, bukan. Meskipun dia tidak memeriksa pedang roh tingkat 1 itu secara detail, sangat jarang memiliki senjata roh tingkat 1 yang bisa memberikan dorongan sebesar 89%. Dan bagaimana mungkin itu disempurnakan oleh sembarang pengrajin senjata kelas 1? Mengingat fakta bahwa Zhang San adalah orang pertama yang mengunjungi sektenya, jelas bahwa dia pasti datang dari dekat. Karena itu, dia menduga bahwa pedang roh itu juga berasal dari Zhang San. Maafkan produk saya yang buruk. Zhang San tersenyum canggung. Hari itu, meskipun dia tidak berada di lapangan lelang klan Zhou, dia telah mendengar bahwa pedang roh kelas 1 yang telah dia sempurnakan, yang juga seharusnya menjadi item terakhir dalam pameran lelang, telah digantikan oleh 2 item lainnya. Pada awalnya, dia sedikit kesal, tetapi saat dia mengetahui tentang barang-barang yang dilelang, dia langsung kehilangan kesabaran. Dia secara pribadi pergi ke klan Zhou untuk menegaskan kembali dan setelah memastikan bahwa pedang roh kelas 1 yang ditawarkan oleh klan Zhou dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 90%, dia segera bergegas menuju sekte Lingtian. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa orang yang bisa memperbaiki pedang roh kelas 1 yang menentang bumi di sekte Lingtian sebenarnya adalah Duan Lingtian, pemimpin sekte dari sekte Lingtian sendiri. Apa yang lebih tidak terduga baginya adalah fakta bahwa sama seperti dia, Tuan Duan Lingtian adalah Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali juga. Namun, dia sangat jelas bahwa apapun yang dipelajari Duan Lingtian jauh lebih banyak daripada yang dia pahami. Ini terbukti ketika Duan Lingtian menyempurnakan senjata roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan kekuatan sebesar 92%. Lalu, apakah ini berarti bahwa apa yang diperoleh Li Si adalah warisan penyempurnaan obat Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali? Duan Lingtian bertanya. Ya, Zhang San mengangguk. Bab 1185, Wu Lai, pemimpin sekte dari sekte Bela Diri Sejati. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya dengan ringan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa cenotaf yang ditinggalkan selama reinkarnasi kedua Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali akan ditemukan oleh orang lain, apalagi manfaat yang tersisa. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, penanda itu adalah satu-satunya cenotaf yang berisi warisan Dao penyempurnaan senjata dan obat yang dia tinggalkan. Tentu saja, warisan yang ditinggalkan hanya mencapai tingkat 1 keahlian senjata dan alkimia. Tidak ada satu kata pun tentang keahlian senjata dan alkimia kuasa Royal Grade atau Royal Grade sama sekali. Orang-orang egois, apalagi Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali ini yang pernah menjadi satu-satunya pengrajin senjata dan alkemis kelas kuasi royal. Dia, tentu saja, tidak akan pernah berbagi segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Kalian berdua beruntung. Duan Lingtian tersenyum pada Zhang San. Tidak peduli seberapa bagus kami masih tidak sehebat Anda, kakak senior. Usia sebenarnya Zhang San harus setidaknya 20 atau 30 tahun lebih tua dari Duan Lingtian. Tetap saja, saat dia menghadapi Duan Lingtian, sepertinya dia menghadapi seniornya. Dia sangat rendah hati dan rendah hati. Meski begitu, dia tampak sangat alami. Di Weapons Refinement Dao, orang yang lebih berbakat jauh lebih dihormati. Tiba-tiba, kilatan kecemerlangan melintas di mata Zhang San saat dia menatap dengan tatapan membara ke arah Duan Lingtian sebelum dia bertanya, kakak senior, api senjata yang baru saja kamu padatkan, itu pasti api senjata yang memiliki tingkat yang lebih tinggi, kelas dari senjata api kelas 1, bukan? Baru saja, api karamel gelap yang menyembur dari tangan Duan Lingtian hanya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk melelehkan kipas roh kelas 1 menjadi genangan cairan. Tampilan kekuatan itu jauh lebih kuat daripada senjata api kelas 1 miliknya. Kerja yang baik, Duan Lingtian tidak menyangkalnya.
Senjata api yang telah dia padatkan sebelumnya memang merupakan api senjata yang memiliki tingkat lebih tinggi dari api senjata tingkat 1, itu adalah api senjata kelas kuasi royal. Karena api senjata kuasa royal grade ini, dia mampu melunakkan senjata roh tingkat 1 yang awalnya dapat memberikan dorongan kekuatan sebesar 89% dan membentuknya kembali menjadi senjata roh tingkat 1 yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 92%. Meskipun sia-sia menggunakan kuasa Royal Great Weapon Flame untuk memperbaiki senjata roh kelas 1, efeknya sangat kuat. Sepertinya ada tingkat pengrajin senjata yang jauh lebih tinggi daripada pengrajin senjata kelas 1. Kakak senior, saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar mencapai tingkat seperti itu dalam penyempurnaan senjata Dao. Bahkan di masa jayanya, senior Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak bisa dibandingkan denganmu sekarang, bukan? Zhang San menghela nafas. Kata-katanya menimbulkan panas yang menjalar di pipi Duan Lingtian. Dia tahu bahwa Zhang San telah mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia tidak tahu apa-apa tentang Kaisar bela diri kelahiran kembali sama sekali. Atau mungkin, menurut pendapat Zhang San, Kaisar bela diri kelahiran kembali hanyalah pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Zhang San mungkin belum pernah mendengar tentang kuasa Royal Grade atau bahkan pengrajin senjata dan alkemis kelas Royal sebelumnya. Selama kamu mau bekerja keras, kamu akhirnya akan mencapai tempatku sekarang, jawab Duan Lingtian. Selama kamu mau memberiku beberapa petunjuk, kakak senior, aku yakin aku akan sampai di sana. Zhang San tersenyum dengan makna yang mendasari kata-katanya. Yakinlah, karena kamu sudah bergabung dengan Sekte Lingtian, bahkan jika itu tanpa akar yang kita berdua miliki sehubungan dengan Kaisar bela diri kelahiran kembali, aku tidak akan menahan petunjuk apapun darimu, jawab Duan Lingtian dalam semua keseriusan. Terima kasih, kakak senior. Setelah mendengar itu, wajah Zhang San dipenuhi dengan ekspresi senang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membungkuk dengan rasa terima kasih. Beberapa hari lagi dan saya percaya bahwa akan ada banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang akan datang ke Sekte Lingtian kami. Pada saat itu, saya akan menugaskan Anda sekelompok pengrajin senjata kelas 1 untuk memimpin. Duan Lingtian memberitahu Zhang San, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Terima kasih telah memiliki pendapat yang begitu tinggi tentangku, kakak senior. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Zhang San menjawab dengan ekspresi serius. Duan Lingtian mengangguk. Alasan dia membuat keputusan seperti itu adalah bahwa pencapaian yang dimiliki Zhang San dalam penyempurnaan senjata Dao jauh dari pengrajin senjata kelas 1 biasa lainnya. Namun, semua pengrajin senjata kelas 1 itu angkuh dan bangga. Untuk meyakinkan mereka, seseorang perlu menghancurkan mereka dengan keras di Weapons Refinement Dao, sehingga mereka benar-benar tunduk. Zhang San tidak diragukan lagi adalah kandidat yang hebat. Kira-kira kapan Li Si akan keluar dari kultivasi tertutupnya? Selain itu, Duan Lingtian juga ingin menugaskan sekelompok alkemis kelas 1 kepada Li Si untuk memimpin. Menurut Zhang San, pencapaiannya dalam pengobatan penyempurnaan Dao jauh melampaui alkemis kelas 1 biasa lainnya. Seharusnya tidak terlalu lama sekarang, jawab Zhang San. Itu bagus. Duan Lingtian mengangguk sebelum tubuhnya melintas ke arah luar aula utama. Ikuti aku akan meminta wakil pemimpin Sekte Luo untuk mengatur tempat tinggalmu. Setelah menetapkan tempat tinggal bagi Zhang San, Duan Lingtian kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, dan setelah hanya 3 hari berkultivasi, sudah ada banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang datang mengetuk pintu mereka. Pengrajin dan alkemis senjata ini muncul karena daya tarik ketenaran. Setelah Duan Lingtian menunjukkan penguasaannya atas penyempurnaan senjata dan obat-obatan, semua pengrajin senjata dan alkemis memutuskan untuk tetap tinggal. Sebagai pengrajin senjata dan alkemis yang telah mencapai level mereka saat ini, kebanyakan dari mereka berusaha untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam senjata dan penyempurnaan obat Dao. Tidak ada keraguan bahwa tinggal di Sekte Lingtian adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk melakukannya. Zhang San memimpin kelompok pengrajin senjata, dan bahkan para alkemis diparkir di bawahnya untuk sementara. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa setelah Duan Lingtian mendemonstrasikan teknik penyempurnaan senjatanya yang kuat diikuti oleh teknik penyempurnaan obat kuat lainnya, itu membuat semua orang, termasuk Zhang San, sangat terkejut. Varian, pemimpin sekte harus menjadi varian. Itulah satu-satunya pikiran di benak kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, termasuk Zhang San.
Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Duan Lingtian mungkin adalah manusia. Dia hanya tampak berusia sekitar 25 tahun, namun basis kultivasinya tampaknya sudah berada di tahap martial monarch tingkat ke-9. Dia unggul dalam senjata dan penyempurnaan obat-obatan Dao, dan tidak hanya itu, tetapi dia juga menunjukkan pencapaian yang menakjubkan yang dapat dicap sebagai mengerikan di kedua disiplin ilmu. Menurut pendapat mereka, orang seperti itu hanya bisa menjadi varian. Bukan hanya itu, tapi dia adalah varian di antara varian. Untuk alasan ini, hanya dengan pesonanya saja, Duan Lingtian berhasil memikat kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 untuk tetap tinggal. Ada total 13 pengrajin senjata dan alkemis. Tentu saja, selama Sekte Lingtian terus merekrut pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 dari luar, jumlah ini akan terus meningkat. Meskipun tingkat kenaikannya lambat, itu pasti akan menjadi angka yang mengkhawatirkan setelah periode akumulasi yang lama. Tamparan. Setiap tetua dan murid dari Sekte Lingtian yang dulu meragukan kata-kata Duan Lingtian tampaknya merasakan tamparan keras mendarat di wajah mereka. Bahkan, itu adalah tamparan keras dan renyah. Para tetua dan murid Sekte Lingtian masih ingat bahwa beberapa waktu lalu, Duan Lingtian, pemimpin sekte mereka, telah berjanji bahwa dia akan memancing beberapa alkemis kelas 1 dan pengrajin senjata ke Sekte Lingtian. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa pemimpin sekte hanya membual. Namun, kenyataannya seperti tamparan keras dan menggema dan pada saat yang sama, itu menutup mulut mereka sepenuhnya. Sebagai sekte yang telah diturunkan selama beberapa ribu tahun, Sekte Bela Diri Sejati, yang juga merupakan kekuatan kelas 1 sekarang, berdiri di dalam ngarai yang besar dan luas. Ngarai besar itu dipenuhi dengan tanaman dan semak-semak hijau yang lebat, membuatnya tampak seperti tengah musim semi. Berada di ngarai memberi seseorang perasaan damai dan tenang. Namun, hari itu, seorang tamu tak diundang muncul di Sekte Bela Diri Sejati. Seorang lelaki tua, yang sudah lelah karena perjalanan panjang, turun dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga para murid yang berpatroli di atas langit tanah Sekte Bela Diri Sejati tidak menyadari apapun. Pemimpin Sekte Wulai, Zhou Hua dari klan Zhou ada di sini. Segera, suara riuh bergema dari ngarai besar dan mengejutkan semua orang dari Sekte Bela Diri Sejati. Zhou Hua, segera, banyak tetua dan murid dari Sekte Bela Diri Sejati menjadi bingung. Mereka tidak asing dengan nama Zhou Hua. Zhou Hua adalah tetua kedua dari klan Zhou dari kota Ataraxia. Dia adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik yang berada di tingkat ke-7 Martial Monarch Stage dan di atasnya. Kekuatannya sangat luar biasa, dan bahkan Sekte Bela Diri Sejati mereka hanya memiliki segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Penatua Zhou Hua. Segera, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi muncul di hadapan Zhou Hua, tetua kedua dari klan Zhou, ditemani oleh seorang pria tua berambut putih. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke Sekte Bela Diri Sejatiku, Penatua Zhou Hua. Pria parubaya berpakaian bagus itu memandang Zhou Hua dan tersenyum ketika dia bertanya. Pemimpin Sekte Wulai. Saat Zhou Hua melihatnya, dia tidak berani mengendur dan segera memberi hormat. Wulai adalah pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, dan dia adalah salah satu orang terkuat di Sekte Bela Diri Sejati. Tiba-tiba, Zhou Hua berubah serius dan mengingatkannya sebelumnya. Pemimpin Sekte Wulai, saya harap Anda akan siap secara mental sebelum saya memberitahu Anda tentang masalah ini. Dengan peringatan seperti itu, Wulai segera merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Seketika, wajahnya berubah serius, dan matanya menjadi muram saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang akan kamu katakan padaku, Penatua Zhou Hua? Pemimpin Sekte Wulai, sebelum saya datang ke sini, kedua putra Anda meninggal di kota Ataraxia. Setelah Zhou Hua menyelesaikan kalimatnya dengan menarik napas, dia menghela nafas sebelum menambahkan, belasungkawa untukmu. Ledakan. Saat kata-kata Zhou Hua keluar dari mulutnya, seolah-olah kilat tiba-tiba menyambar dari langit dan mendarat tepat di kepala Wulai, mengejutkannya sampai dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang sangat lama. Pada saat dia akhirnya sadar, aura yang sangat dingin secara otomatis menyembur keluar dari tubuhnya. Penatua Zhou Hua, apakah itu benar? Saya tidak berani berbohong kepada Anda tentang masalah seperti itu, pemimpin Sekte Wulai, jawab Zhou Hua dengan wajah datar. Siapa yang melakukannya? Wulai meraung dengan suara yang dalam. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Setelah mendengar itu,
Wajah Wu Lai berubah menjadi gemuruh. Pada saat dia melihat Zhou Hua lagi, ada petunjuk tambahan dari sinar pembunuh di matanya seolah-olah dia akan menekan permusuhannya terhadap penatua kedua dari klan Zhou. Sebelum saya datang, dia belum mengungkapkan identitasnya, mungkin dia sudah melakukannya sekarang. Katakan padaku saat kita bergerak. Setelah Wu Lai meludahkan suaranya yang dalam, sosoknya menyerbu keluar, dan dia menghilang dari tempat. Dia menuju ke kota Ataraksia. Tepat pada saat ini, pria tua di sisi Wu Lai juga mengikuti dengan kecepatan yang tampaknya tidak lebih lambat dari Wu Lai. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Zhou Hua mengikuti juga. Segera, Liu Jie, yang kecepatannya belum sepenuhnya dilepaskan, bertanya dengan suara yang dalam setelah Zhou Hua menyusulnya, "Penatua Zhou Hua, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" "Di mana itu terjadi?" "Mati." Di bawah tatapan Wu Lai yang membara, Zhou Hua mengungkapkan semua yang dia tahu. "Jika pasangan Jalang dan itu tidak mati, aku, Wu Lai, tidak layak menjadi ayah mereka." Setelah mengetahui bahwa kedua putranya telah mati satu demi satu di tangan seorang pria dan seorang wanita, dan bahwa mereka benar-benar bersatu, Wu Lai benar-benar marah.